Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku akan menjelaskan tentang teknik obras bulu mata. Setelah wajah dibersihkan, aku mengaplikasikan eyeliner Melinda di kedua matanya. Boleh menggunakan eyeliner apapun. Di sini aku menggunakan Melinda. Lalu kita siapkan bulu mata yang akan kita gunakan. Pertama kita oleskan si lem expert ini ke matanya di atas eyelinernya, lalu kita tempelkan bulu mata pertama yang akan kita gunakan untuk menjahit. Setelah menempel di atas batang bulu mata palsu, kita aplikasikan lagi lem expert. Setelah itu kita tarik ke atas, tekannya ke atas ya, jangan ke bola mata, tekan pelan-pelan saja. Setelah itu kita aplikasikan lagi lem expert di antara bulu mata asli dan bulu mata palsu untuk menempelkan si bulu mata aslinya ke bulu mata palsu agar lebih lentik lagi. Aku aplikasikan dari tengah baru ke pinggir kanan dan kiri. Supaya apa? Supaya imbang aja. Kita tempelkan bulu mata asli ke bulu mata palsunya secara perlahan-lahan agar tertempel semua. Kemudian kita aplikasikan si Melinda lagi ke bagian kelopak mata bagian dalam sampai semuanya terlihat hitam dan pekat. Bulu mata palsunya juga kita isi dengan eyeliner spidol supaya nggak kelihatan dekil-dekil. Lalu kita sisir-sisir si bulu matanya supaya nggak ada yang menggumpal. Kita lanjut ke bagian muka. Pertama kita spray dulu dengan si Studio Tropik. Kita ratakan menggunakan tangan. Lalu kita berikan serum yang sudah disertai dengan primer. Aku pakai MAC. Kita ratakan ke semua mukanya. Dilanjut dengan Embryolize. Kita ratakan terutama ke bagian yang bekas jerawat sampai luka di dagu itu supaya dia lembab, enggak kering. Kita ratakan ke seluruh wajah sampai benar-benar meresap. Lalu sambil kita nunggu si skincare-nya meresap, kita sediakan si foundation. Kita mix tadi Shumura, Naturactor dan Maybelline yang Power Stay. Di sini aku menggunakan teknik bakar tapi tidak ke record. Lalu aku pakaiin ke LT Pro dulu ke bawah matanya supaya bagian yang gelap-gelapnya nggak terlihat abu-abu kalau sudah dipakaikan foundation yang tadi sudah aku mix. Keduanya sudah aku pakaiin, lalu aku aplikasiin foundationnya ke semua muka pakai si brush dulu. Supaya apa? Supaya lebih meresap ke pori-pori dan lebih cepat kerjanya. Kita ratakan sampai semuanya kena dengan foundation, jangan sampai ada yang bolong-bolong. Bagian bawah mata, lepitan hidung. Lanjut kita pakein highlighter di bagian bawah mata, batang hidung, jidat, dan dagu supaya bagian tersebut terlihat lebih menonjol daripada bagian yang lainnya. Lanjut kita pakein kontur. Di sini pakai Bobbi Brown untuk di batang hidung agar hidungnya lebih terlihat proporsional. Kita lanjutin ke blush on Jafra di bagian pipi. Setelah semua kita yakin sudah rata, kita lanjut ke bedak tabur. Yang kita harus lakukan pertama kali itu bagian bawah mata dan lepitan hidung. Sebelum aplikasikan ke bagian bawah mata, jangan lupa dicek dulu apakah ada garis di bagian bawah mata atau enggak. Kalau misalkan ada garis, lebih baik kita tap-tap dulu menggunakan sponge, baru kita taburin si bedak tabur. Lanjutin ke seluruh wajah sampai benar-benar semuanya tercover. Jangan sampai masih ada bagian yang basah, karena kalau masih ada bagian yang basah nanti bedaknya gampang geser. Kemudian kita lanjutin ke bedak padat. Di sini aku menggunakan Ines yang natural. Aku aplikasikan menggunakan sponge yang lembab supaya dia lebih nempel. Aplikasikan ke seluruh wajah sampai benar-benar semuanya tercover agar lebih kuat lagi. Oke,
Kita lanjutkan ke kontur wajah yang bagian luar. Di sini aku menggunakan bedak Sephora yang paling gelap. Itu aku lupa kode berapa. Kita aplikasikan ke bagian pipi dulu. Lalu jangan lupa nanti sisanya kita lanjut ke bagian jidat supaya jidatnya nggak terlihat terlalu lebar. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, tolong dipencet tombol subscribe-nya ya. Sisanya kita lanjutin ke bagian rahang bawah supaya terlihat bagian pemisah antara si muka dengan si leher. Fungsinya itu. Lanjutin ke kontur hidung menggunakan brush yang lebih kecil lagi agar lebih fokus lagi. Jangan lupa baurnya harus se-smooth mungkin, jangan sampai kelihatan ngeblok, karena kalau kelihatan ngeblok nanti hasil makeupnya nggak smooth, tapi kayak kelihatan ada batas-batasannya. Lanjut, aku kasih highlighter dari Makeup Forever yang shade-nya warnanya lebih ke arah pink gitu. Kita kasih ke bagian batang hidung, di ujung hidung dan di antara mata. Di bawah alis juga kita aplikasikan highlighter. Di tulang-tulang pipi dan di dagu jangan lupa dikasih highlighter juga supaya lebih terlihat menonjol. Lalu aku setting dengan Studio Tropic yang warna kuning agar semuanya lebih menyatu dan meresap. Lalu aku lanjut ke bagian alis. Di sini aku menggunakan setup dulu lilin sebagai lilin alisnya supaya apa? Bulu-bulu si alisnya itu berdiri dan stay di satu tempat, nggak goyang-goyang. Karena kalau misalkan kita mau kasihin pomade bulunya belum berdiri, hasilnya kurang oke. Nah, kalau kita sudah gunain si lilin alis, kita jangan gunain pensil alis lagi, kita harus gunain pomade. Karena kalau kita pakai si pensil, nanti hasilnya tuh kurang kelihatan, kurang kereng. Jadi lebih baik kita pakai pomade aja. Sini aku masih sisir-sisir dulu pakai sisir alis dari Mua Q agar serat-seratnya nanti lebih terlihat lagi. Kita pastikan dulu si alis sudah benar-benar menempel dan tidak ada yang berdiri lagi. Kebetulan alisnya ini dia berdiri dan menonjol tumbuhnya ke arah depan. Jadi dia berdirinya tuh ke depan dan sangat panjang ini alisnya ternyata. Jadi aku tambahin pakai si lem expert supaya dia lebih diem lagi, karena pakai lilin alis kurang bisa nurut si alisnya ini, karena si bulunya itu tebal banget. Sini aku masih sisir-sisir lagi agar benar-benar yakin kalau si alisnya sudah benar-benar tidur, stay di satu tempat. Nah, buat teman-teman yang ingin komen atau tanya produk-produknya, boleh tulis di kolom komentar, nanti insya Allah aku jawabin ya. Untuk teman-teman yang mau private makeup wedding atau basic, bisa hubungin Instagram aku ya, bisa DM aja langsung, nanti insya Allah langsung kita respon. Kita lanjut ke bagian pomade alis. Aku pakai dari F2F atau face to face. Aku pakai yang dark brown. Sini aku kasih garis dulu dari bagian bawah alis ke bagian luar, lalu lanjut ke atasnya. Nah, sisa-sisanya itu aku tarik ke bagian depan sambil diarsir-arsir. Jadi kalau bikin alis, usahakan dari tengah ke luar ke belakang, jangan dari bagian depan banget kalian tarik ke belakang, nanti terlalu ngeblok di bagian depannya, jadi kesannya terlalu kaku gitu ya. Jadi bagian depan ini aku nggak tambahin si pomade, jadi aku cuma pakai sisaan dari bagian depan, bagian belakang aku tarik ke bagian depan. Nah, aku arsir-arsir lagi supaya bagian yang kosong-kosongnya yang bagian belakang itu terisi. Lalu supaya lebih tegas lagi, aku rapihkan menggunakan LT Pro yang yellow orange untuk merapihkan dan menegaskan si bentuk alisnya. Sampai benar-benar kita lihat itu udah oke.
Jangan lupa kita tap-tap si LT Pro nya supaya nggak ngegumpel. Lalu kita set menggunakan bedak padat pakai Ines. Boleh bedak padat apapun yang kalian punya, tapi di sini aku kebetulan sedang menggunakan si Ines yang natural. Kalau kita nggak set pakai bedak, nanti foundationnya saat kesenggol dengan tangan ada ceplakan-ceplakannya, jadi kesannya nggak bersih gitu loh. Kita lanjut ke bagian eyeshadow, kita menggunakan SK. Kita pakai warna yang coklat dulu di awal. Untuk transisi kita baur sesmooth mungkin. Kita blend-blend terus sampai benar-benar smooth, jangan sampai kelihatan ngeblok. Jangan pernah bosan untuk membaur si eyeshadow kalau misalkan kita mau kelihatan hasil makeupnya itu lebih indah, karena kalau hasilnya ngeblok itu nanti di hasil foto atau terlihat dengan secara mata pun kurang enak gitu terlihatnya. Nah, di sini setelah si transisi sudah kita aplikasikan, aku kasih si bagian yang shimmer di bagian depan ke tengah supaya ada kayak kesan nyala-nyalanya gitu. Nah, ini aku baru dengan tangan supaya nggak terlalu ngeblok gitu loh. Nah, di bagian sudut luarnya ini aku tambahin si bagian yang warna eyeshadow yang lebih gelap, mungkin nggak ke-record ya. Jadi bagian sudut luarnya itu udah aku tambahin si warna eyeshadow yang lebih gelap. Nah, sini aku baur-baur lagi. Nah, ini aku tambahin warna yang gelap lagi supaya kelihatannya warna matanya itu lebih tajam lagi. Nah, ini aku sambungin ke bagian bawah matanya supaya nggak kelihatan terputus. Nah, ini aku lanjut ke bagian obras bulu mata. Kenapa dinamakan obras? Karena si bulu mata layer keduanya itu kita tempelin di bagian bawah bulu mata asli. Jadi kita kayak bikin sandwich. Jadi bulu mata palsu, bulu mata asli, terus ditempel lagi bulu mata palsu di bagian bawahnya. Memang harus lebih hati-hati, sabar dan teliti untuk di bagian ini, karena ya lagi-lagi itu mata klien, dan kalau memang kita nggak bisa pelan-pelan, nempelnya juga hasil nanti kurang bagus. Kita lanjutin ke bagian blush on. Aku pakai MAC yang peachy. Aku pakein baur di bagian pipi, sedikit ke bagian ujung hidung. Nah, kita lanjutin ke bulu mata bawahnya. Aku pakai dari bagian depan dulu. Kenapa dari bagian depan? Supaya imbang, karena banyak mata yang bentuknya itu terlalu lebar. Jadi kalau kita pakaiin dari bagian belakang nih, bagian depan suka nggak kebagian. Jadi amannya aku sekarang dari bagian depan, baru lama-lama ke bagian belakang. Jadi kita bisa kira-kira, karena kalau misalkan bagian depannya jauh dan malah kelihatan kayak kosong, nggak ada isinya si bulunya, itu jadi kesannya hasil fotonya kurang oke. Di sini aku pakai bulu mata bagian bawah yang tanpa merek tapi tetap premium punya. Udah gitu, mau finishing aku kasih lagi tuh si highlighter di bagian jidat, batang hidung, dagu, terus tulang pipi, supaya nanti hasilnya lebih glowing lagi. Sorry ya, ini lightingnya settingannya kurang bagus, jadi kadang terang kadang gelap. Terus ini dilakukan makeupnya pas sore-sore, jadinya ya cahayanya kurang indah. Lanjutin ke bagian lipstick. Aku pakai lipstick Wardah nomor 11 dulu di layer pertamanya, karena niat awalnya mau di ombre, tapi ternyata kayaknya kita skip untuk bagian ombrenya. Aku pakein full ke bagian bibirnya, pakai Wardah nomor 11. Lalu aku lanjutin pakai BLP yang warna waffle maple kalau nggak salah. Aku tumpukin pakai BLP waffle maple ke semuanya. Jadi warnanya itu lebih kayak coklat-coklat ke nude gitu. Karena kalau cuman waffle maple-nya itu kayak lebih ke gelap, agak gelap untuk di bibirnya. Kasihin ke semuanya. Terus aku rapihin pakai bedak Ines lagi bagian yang
kurang rapihnya. Untuk teman-teman yang mau private wedding makeup atau basic makeup, sekali lagi aku ingetin, bisa hubungin ke Instagram aku, bisa langsung DM, tanya-tanya price listnya atau langsung tanya jadwalnya, nanti langsung direspon. Dan aku juga menerima kalau kalian butuh jasa makeup artist, bisa langsung DM aku. Aku lanjutin pakai lip gloss di bagian depannya aja supaya nanti hasil fotonya itu kelihatan lebih becek-becek di bagian ujungnya aja, jadi nggak usah ke semua muka. Terakhir aku setting semua hasil makeup itu pakai si Studio Tropic yang warna kuning lagi.